Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhanti Nihaya, NIM 1751001 dari kelas Analisis Sekuritas H. Saya akan menjelaskan tentang materi reksadana syariah. Apa sih reksadana syariah itu? Pengertian reksadana syariah. Reksadana merupakan kumpulan dana atau modal dari sekumpulan investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal berupa saham, obligasi, atau efek lainnya dalam bentuk unit penyertaan. Secara singkat, reksadana yaitu pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Contohnya, tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang bertentangan dengan syariah Islam. Sejarah reksadana syariah ditandai dengan banyak bank muamalat dan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya yang menimbulkan sikap optimis untuk meningkatkan investasi yang berbasis pada investor muslim. Perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama, pengelolaan. Reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariahnya, sedangkan reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariahnya. Yang kedua, efek yang menjadi portofolio investasi. Reksadana syariah mempunyai investasi hanya pada efek-efek yang masuk dalam dasar ekonomi syariah. Sedangkan reksadana konvensional investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan. Yang ketiga, mekanisme pembersihan kekayaan non-halal hanya ada di reksadana syariah saja. Sedangkan reksadana konvensional itu tidak ada dengan mekanismenya pembersihan kekayaan non-halalnya. Nah, yang keempat, keberadaan Dewan Pengawas Syariah hanya ada pada reksadana syariah, tidak ada pada reksadana konvensional. Sedangkan yang terakhir, perjanjian atau akad. Reksadana syariah itu mempunyai akad syariahnya, sedangkan reksadana konvensional memiliki perjanjian dengan secara yang konvensional. Jenis reksadana syariah. Reksadana syariah ada 10. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah indeks, reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, reksadana syariah berbentuk KIK, penyertaan terbatas, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, reksadana syariah berbasis sukuk. Selanjutnya ada karakteristik reksadana syariah. Ada 9. Yang pertama, terjangkau. Terjangkau unit penyertaan reksadana syariah dapat dibeli paling sedikit Rp100.000. Yang kedua, diversifikasi investasi. Reksadana syariah merupakan kumpulan berbagai efek sehingga memperkecil risiko investasi jika kinerja salah satu efek mengalami penurunan. Yang ketiga, kemudahan berinvestasi. Investor tidak perlu melakukan analisis yang mendalam karena dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu. Biaya investasi di reksadana syariah relatif rendah dan investor tidak perlu memantau karena dilakukan oleh manajer investasi. Yang kelima, hasil optimal. Imbal hasil investasi atau return sesuai dengan jangka waktu dan jenis reksadana syariah yang diinginkan. Likuiditas terjamin. Pencairan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cara menjual unit penyertaan yang telah dimiliki. Yang ketujuh, transparansi. Investor menerima laporan kinerja reksadana syariah secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat. Yang kedelapan, legalitas terjamin. Produk reksadana syariah diawasi oleh OJK dan dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang kesembilan atau yang terakhir, sesuai dengan prinsip syariah. Investasi reksadana syariah telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan aspek kesyariahannya diawasi oleh Dewan Pengawas. Tingkat pengembalian dan resiko reksadana syariah. Semakin tinggi return suatu jenis reksadana syariah, semakin tinggi pula tingkat resikonya, yaitu low risk, low return, dan high risk, high return.
Jenis reksadana syariah memiliki tingkat return paling rendah adalah reksadana syariah pasar uang, sementara yang paling tinggi adalah reksadana syariah saham. Nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah nilai yang menggambarkan kekayaan bersih reksadana syariah masing-masing investor pada setiap harinya. Nilai aktiva bersih sejalan dengan pergerakan nilai efek yang masuk dalam kumpulan portofolio reksadana syariahnya. Pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal. Pembersihan kekayaan reksadana syariah dari non-halal tadi ada dalam perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Ya, yang dimaksud dengan pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal adalah penyesuaian portofolio reksadana syariah saham ketika daftar efek syariah terbaru telah berlaku efektif. Jika dalam portofolio reksadana syariah tersebut terdapat saham yang tidak termasuk di daftar efek syariah, maka saham tersebut harus dikeluarkan dari portofolio reksadana syariah saham. Reksadana syariah memiliki kemungkinan tidak lagi memenuhi kriteria syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal. Mekanisme reksadana syariah. Mekanisme reksadana syariah itu ada dua. Yang pertama, mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan wakalah. Apa sih wakalah bil ujrah? Adalah akad investor yang menguasakan pada manajer investasi dan bank kustodian untuk mengelola investasinya, dan atas pengelolaan tersebut manajer investasi dan bank kustodian akan mendapatkan fee atau ujrah. Yang kedua, mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan mudharabah, pembagian keuntungan antar pemodal atau sahibul mal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakatinya oleh kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodalnya. Nah, bagaimana sih cara membeli reksadana syariah? Cara membeli reksadana syariah dapat dibeli di bank, manajer investasi, perusahaan efek penyedia sistem online trading syariah, dan marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek. Untuk mendapat izin dari OJK sebagai agen penjual efek reksadana atau APERD. Selain itu, kedepannya nanti reksadana dimungkinkan dapat dibeli di reksadana syariah di kantor pos, di pegadaian, dan minimarket. Mungkin itu pemaparan dari reksadana syariah. Terima kasih, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.